Langit Italia pagi itu mendung tipis, namun udara di sekitar Misano terasa bergetar oleh hiruk-pikuk persiapan padok MotoGP. Deru truk-truk logistik, dentingan alat mekanik, dan aroma khas aspal yang baru dipoles menyambut Veda Ega Pratama begitu ia melangkah masuk ke area sirkuit. Bagi pembalap muda asal Indonesia itu, Misano bukan hanya lintasan balap, ini adalah panggung masa depan. Jantungnya berdegup kencang, seolah mengingatkan bahwa setiap langkah yang ia pijak di sini akan tercatat dalam sejarah pribadinya. Di balik helm yang masih ia tenteng, sorot mata Veda berkilau, antara gugup dan bersemangat. Ia sadar, dirinya bukanlah nama besar di antara deretan pembalap yang pernah menorehkan tinta emas di sirkuit ini. Namun justru itulah yang membakar hatinya, keinginan untuk menyalakan api baru di lintasan yang telah melahirkan banyak legenda. Baginya, hari itu adalah awal dari perjalanan yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Setiap sudut padok terasa asing, namun juga menantang. Poster-poster pembalap besar menghiasi dinding tim, kamera media berdesakan merekam momen-momen kecil, dan di kejauhan terdengar raungan mesin yang sedang diuji. Veda menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu, keberadaannya di sini bukan kebetulan, melainkan hasil dari kerja keras, keberanian, dan mungkin sedikit keberuntungan yang membawanya ke titik ini. Ketika langkahnya semakin dekat ke garasi yang ditunjukkan tim, Veda sempat berhenti sejenak. Ia menatap logo besar Honda yang terukir gagah di pintu garasi, merasa kecil namun sekaligus tertantang. Inilah rumah para juara, gumamnya lirih, seakan berbicara pada dirinya sendiri. Degup jantungnya semakin kencang, bukan karena takut, melainkan karena semangat yang tak bisa dibendung. Suara bising di dalam garasi terdengar jelas saat pintu terbuka. Para mekanik sibuk dengan kabel, komputer, dan komponen motor. Bau bensin dan oli bercampur dengan aroma keringat orang-orang yang bekerja tanpa henti. Veda melangkah masuk dengan hati-hati, seperti seorang pejuang yang baru menapakkan kaki di medan perang. Semua mata seakan beralih kepadanya, meski hanya sesaat. Ia bukan lagi anak muda yang hanya bermimpi, ia kini bagian dari cerita besar. Dalam dirinya, ada pergulatan batin yang tak bisa disembunyikan. Di satu sisi, ia merasa bangga diberi kesempatan emas ini. Di sisi lain, ada rasa gentar menghadapi kenyataan bahwa satu kesalahan kecil bisa menghancurkan semua kepercayaan yang sudah dibangun. Apakah aku benar-benar pantas berada di sini? Pikirnya, meski cepat ia usir keraguan itu. Dan tepat saat itu, sebuah perasaan aneh menyergapnya. Seolah lintasan Misano sendiri berbicara kepadanya, berbisik pelan di telinga, "Selamat datang, bocah. Tunjukkan nyalimu, atau tenggelam di antara legenda yang pernah menapaki aspal ini." Veda tersenyum tipis, menggenggam helmnya erat, dan melangkah lebih dalam ke garasi. Babak baru dalam hidupnya resmi dimulai. Di tengah kesibukan garasi yang hiruk-pikuk, Veda mencoba berbaur dengan para mekanik yang sebagian besar masih asing baginya. Ia mengamati setiap detail, percikan cahaya las dari salah satu meja kerja, bunyi ketukan alat yang berpacu dengan waktu, hingga layar komputer yang menampilkan grafik telemetri motor. Namun di balik semua keramaian itu, pandangannya tertarik pada sosok yang berdiri agak di belakang, nyaris tak terlibat dalam kegaduhan. Pria itu berpenampilan sederhana, jaket hitam polos menutupi tubuhnya, topi rendah menutupi sebagian wajah. Namun aura yang terpancar begitu berbeda. Ada ketenangan sekaligus wibawa yang membuat orang-orang di sekitarnya tanpa sadar memberi ruang lebih. Veda sempat mengernyit, merasa seperti pernah melihat sosok itu dalam tayangan televisi, dalam sorot kamera di podium-podium besar. Ia belum yakin, sampai pria itu melangkah maju dan menepuk bahu salah satu teknisi dengan keakraban penuh otoritas. Saat topi itu sedikit terangkat, Veda terbelalak. Itu adalah Santi Hernandez, mekanik legendaris yang selama bertahun-tahun menjadi otak di balik kejayaan Marc Marquez. Nama yang selama ini hanya ia dengar dalam wawancara dan berita kini nyata berdiri beberapa meter di depannya.
Dadanya serasa diremas, campuran antara kagum, gugup, dan rasa tidak percaya. Para mekanik lain seakan sudah terbiasa dengan keberadaan Santi, namun bagi Veda, ini ibarat mimpi yang melompat ke dunia nyata. Ia mematung, tak tahu harus melangkah maju atau tetap diam. Ada semacam magnet yang membuatnya ingin mendekat, namun ada juga rasa rendah diri yang menahan langkah. Baginya, Santi bukan sekadar mekanik, melainkan sosok maestro yang hanya hidup dalam dunia para legenda. Tiba-tiba, tatapan Santi terarah kepadanya. Sorot mata itu tajam, penuh penilaian, namun juga tenang. Veda merasa seolah sedang ditimbang, diukur tanpa kata. Sekejap saja, tenggorokannya terasa kering. Ia memaksakan senyum kecil, dan tanpa disangka, Santi mengangguk tipis kepadanya. Isyarat sederhana, tapi cukup untuk membuat Veda merinding. Dalam hening singkat itu, bayangan besar pun muncul di benak Veda, Marc Marquez. Sosok pembalap yang namanya melegenda, yang kerap dianggap tak mungkin tergantikan. Kini, mekaniknya berdiri di depan Veda. Pertanda apa ini? Apakah ini kebetulan? Atau memang ada sesuatu yang lebih besar menanti di balik uji coba ini? Suara mesin kembali meraung dari pit lane, membuyarkan lamunannya. Namun satu hal pasti, pertemuannya dengan Santi Hernandez bukanlah pertemuan biasa. Itu adalah pintu menuju babak yang sama sekali baru, dan Veda bisa merasakannya jelas. Ada misteri yang menunggu untuk terkuak di Misano. Setelah beberapa menit hanya bertukar tatapan dari kejauhan, akhirnya Santi Hernandez melangkah mendekati Veda. Suara langkahnya terdengar mantap, seolah setiap hentakan sepatu membawa bobot sejarah MotoGP. Veda menahan napas, merasakan setiap detik berjalan lebih lambat dari biasanya. Dan ketika jarak mereka hanya tinggal 1 meter, Santi membuka percakapan dengan suara tenang namun berwibawa, "Kau Veda, bukan? Bocah yang katanya punya nyali lebih besar daripada tubuhnya." Kalimat itu menusuk telinga Veda, bukan sebagai sindiran, melainkan ujian pertama. Veda mengangguk dengan gugup, mencoba mengatur napas agar terdengar mantap. "Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Senor," jawabnya terbata. Senyum tipis muncul di wajah Santi, bukan senyum manis, melainkan senyum penuh arti, seperti seorang guru yang baru saja menemukan murid dengan potensi besar. Ia lalu memberi isyarat dengan tangannya, mengajak Veda mengikuti langkahnya ke sudut garasi yang lebih tertutup. Di sana, sebuah motor ditutupi kain hitam tebal. Kain itu tidak bergeming meski suara angin dari kipas industri menderu di sekitar garasi. Santi berhenti di depannya, lalu menatap Veda dengan sorot mata tajam. "Apa yang kau lihat di sini bukan untuk semua orang. Mesin ini adalah sesuatu yang bahkan Marc sendiri belum pernah menunggangi dalam kondisi final. Kau mengerti maksudku?" ucapnya. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Veda merinding. Dengan gerakan pelan namun penuh makna, Santi menarik kain penutup itu. Seketika terlihatlah sebuah motor prototipe berwarna hitam karbon, garis-garis kasarnya menandakan motor itu belum dirilis ke publik. Knalpotnya tampak lebih besar, sasisnya lebih ramping, dan ada kilauan misterius dari mesin yang terlihat sedikit berbeda dari versi standar. Cahaya lampu garasi memantul di permukaan bodi, membuat motor itu terlihat seperti binatang buas yang sedang tidur. "Ini racikan terbaru kami," lanjut Santi, nadanya setengah berbisik namun penuh kebanggaan. "Mesin dengan tenaga mentah yang belum pernah kami lepaskan ke lintasan. Cepat, beringas, dan berbahaya. Butuh seseorang yang bisa menari di atas batas kehancuran untuk menaklukkannya." Ia menatap Veda dalam-dalam, membuat pembalap muda itu tercekat. Rasanya seperti dipanggil untuk menantang iblis yang baru saja keluar dari neraka mesin. Veda mendekat, jemarinya hampir menyentuh fairing motor yang masih dingin. Dalam dirinya ada tarikan kuat antara rasa takut dan rasa ingin tahu. Bayangan jatuh di tikungan dengan kecepatan 300 km per jam melintas di kepalanya, tapi begitu juga bayangan dirinya menorehkan sejarah. Ia tahu,
Satu sentuhan di motor ini berarti satu janji untuk siap menanggung segala risiko. Santi akhirnya meletakkan tangan di bahu Veda. Aku melihat sesuatu dalam matamu. Sesuatu yang pernah kulihat di mata Mark saat ia masih seusiamu. Tapi ingat, bocah motor ini tidak akan menoleransi kelemahan. Kau yang harus menyesuaikan diri padanya, bukan sebaliknya. Pertanyaannya sederhana, apakah kau siap? Suasana garasi mendadak senyap, hanya degup jantung Veda yang terdengar menggema di telinganya. Hening itu seakan menelan seluruh garasi. Veda menatap motor prototipe di hadapannya, lalu menatap mata Santi yang tak berkedip, seolah ingin membaca isi jiwanya. Saya siap, akhirnya Veda menjawab dengan suara yang lirih namun mantap. Kata-kata itu membuat ruangan yang penuh dengan suara mesin dan alat-alat seakan berhenti berdengung. Bagi Santi, jawaban itu bukan sekadar kalimat, itu adalah pintu gerbang menuju dunia yang berbeda. Santi menarik napas panjang, seolah mengingat sesuatu dari masa lalu. Ketika pertama kali Mark duduk di atas motor liar, aku melihat kegilaan sekaligus keteguhan. Kau tahu apa bedanya dia dengan pembalap lain? Veda menggeleng pelan, matanya masih terikat pada tatapan sang maestro. Mark tidak pernah meminta motor jinak. Ia lebih memilih beradaptasi, meski itu berarti jatuh berkali-kali. Dan kau punya pilihan yang sama hari ini. Kalimat itu menamparkan batin Veda. Ia tumbuh dengan menonton Marquez meluncur di lintasan, melakukan penyelamatan mustahil, dan melawan gravitasi dengan cara yang tak pernah dibayangkan pembalap lain. Kini, mekanik yang menjadi otak di balik semua keajaiban itu berdiri di depannya, menyamakan dirinya dengan sang juara dunia. Hatinya bergetar hebat, antara merasa terhormat, namun juga terbebani ekspektasi yang luar biasa. Banyak pembalap yang menginginkan motor sempurna, lanjut Santi, suaranya semakin berat. Tapi hanya sedikit yang sanggup menerima monster seperti ini. Itu sebabnya aku ingin melihatmu. Katanya kau punya naluri yang liar, mirip dengan seseorang yang pernah kutemani selama lebih dari 1 dekade. Nama itu tak perlu disebut, bayangan Marc Marquez sudah begitu kuat di udara. Veda menelan ludah, mencoba menyerap setiap kata. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar uji coba mesin, melainkan uji jiwa. Dirinya yang dulu hanyalah bocah kampung dari Indonesia kini berdiri di titik yang sama dengan legenda. Rasanya seperti dua dunia bertemu, dunia polos seorang anak muda yang penuh mimpi, dan dunia keras para legenda yang hanya mengenal satu hukum, siapa yang berani, dialah yang bertahan. Di kejauhan, terdengar suara hujan mulai menetes di atap padok. Ritme tetesan air itu seperti genderang kecil yang menambah ketegangan. Veda memandang motor itu sekali lagi, lalu menggenggam erat helm yang masih ia bawa. Kalau ini dunia yang harus saya masuki, ucapnya dengan nada menantang, saya tidak akan melangkah mundur. Santi tersenyum tipis, tatapan matanya berubah menjadi pengakuan. Pada saat itulah, benang takdir antara seorang mekanik legendaris dan pembalap muda dari tanah jauh mulai terjalin. Pertemuan dua dunia itu tidak sekadar tentang mesin dan lintasan, melainkan tentang warisan, keberanian, dan perjalanan menuju takdir baru yang sudah menunggu di balik aspal Misano. Malam turun di Misano, menutupi sirkuit dengan kesunyian yang hanya ditemani cahaya lampu garasi yang masih menyala. Veda duduk sendirian di kamar kecil hotel dekat lintasan, helmnya tergeletak di meja seakan menjadi saksi bisu dari kegelisahan yang merambati dadanya. Kata-kata Santi terus bergema di kepalanya, kau punya naluri yang liar, kalimat itu seakan sebuah kunci, membuka pintu menuju dunia yang penuh risiko. Ia berbaring di ranjang, namun matanya tak mau terpejam. Bayangan motor prototipe itu terus menari-nari di pikirannya. Bayangan jatuh di tikungan dengan kecepatan 300 km per jam menghantui, tapi juga ada bayangan dirinya melintasi garis finish dengan nama yang disorakkan ribuan penonton. Antara ketakutan dan harapan, pikirannya terus berperang sepanjang malam. Suara hujan yang mengguyur kota kecil Misano semakin mempertebal suasana. Veda bangkit, membuka jendela,
dan membiarkan udara dingin malam menyapu wajahnya. Dari kejauhan ia bisa melihat samar-samar lampu sirkuit yang masih menyala, seperti bintang-bintang kecil di tanah. "Besok aku akan menari di atas aspal itu," gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri, sebagai mantra untuk menenangkan kegelisahan. Pikirannya melayang jauh ke kampung halamannya di Indonesia. Wajah kedua orang tuanya, yang dengan penuh harapan melepasnya merantau, muncul jelas dalam ingatannya. Ia teringat bagaimana dulu ia hanya anak kecil yang menunggang motor bebek tua di jalanan desa, bermimpi suatu hari bisa balapan di panggung dunia. Kini, esok harinya, ia akan menunggangi motor prototipe buatan mekanik legendaris. Sebuah perjalanan yang terasa mustahil jika ia pikirkan kembali. Telepon genggamnya bergetar pelan. Sebuah pesan singkat masuk dari Santi, "Tidurlah, besok kau butuh seluruh tenagamu. Ingat, mesin ini tidak akan menoleransi rasa ragu." Veda menatap layar itu lama, lalu tersenyum tipis. Pesan singkat itu sederhana, tapi penuh makna. Ia tahu, di balik nada dingin Santi, ada kepercayaan yang sedang diberikan kepadanya. Ia kembali ke ranjang, mencoba menutup mata dengan lebih tenang. Kali ini, bukan lagi rasa takut yang mendominasi pikirannya, melainkan rasa penasaran yang membara. Bagaimana rasanya menaklukkan monster mekanis yang bahkan Marquez sendiri belum sempat sepenuhnya menjinakkan. Bayangan itu membuat darahnya berdesir. Adrenalin sudah mulai mengalir bahkan sebelum ia turun ke lintasan. Dan di dalam kegelapan kamar itu, Veda berjanji pada dirinya sendiri, apapun yang terjadi besok, ia tidak akan mundur. Malam itu bukan hanya sekadar malam sebelum uji coba, itu adalah malam sebelum sejarah baru ditulis. Pagi di Misano datang dengan langit berwarna abu-abu pucat, seolah menahan napas bersama semua orang yang menunggu momen uji coba. Veda berjalan ke arah padok dengan langkah mantap, meski di dalam dadanya badai masih berkecamuk. Aroma bensin, oli, dan aspal basah menyambutnya seperti ritual sakral. Hari itu, untuk pertama kalinya, ia akan menunggangi monster yang selama semalam menghantui pikirannya. Di dalam garasi, motor prototipe itu sudah menunggu, berdiri gagah dengan fairing hitam karbon yang masih polos tanpa sponsor. Seperti makhluk buas yang ingin segera dilepaskan ke arena perburuan. Para mekanik sibuk memasang ban baru, memanaskan mesin, dan memeriksa setelan terakhir. Santi berdiri di sudut, tangan terlipat, matanya tak lepas dari Veda yang baru masuk. Tanpa banyak kata, ia hanya mengangguk, memberi tanda waktunya. Veda mengenakan wearpack-nya perlahan, sarung tangan diselipkan satu persatu, lalu helmnya ia genggam erat sebelum akhirnya menutup wajahnya. Begitu visor turun, seluruh dunia luar seakan lenyap. Yang tersisa hanyalah ia, motor itu, dan lintasan yang sebentar lagi akan menguji segalanya. Jantungnya berdegup kencang, tapi tubuhnya sudah siap. Saat mesin dinyalakan, raungannya mengguncang garasi. Suara itu bukan seperti motor MotoGP biasa, ada nada liar, mentah, seakan mesin itu belum sepenuhnya dijinakkan. Getarannya merambat melalui lantai, menyalakan bulu kuduk semua orang yang berada di ruangan. Veda merasakan kursi motor bergetar di bawah tubuhnya, dan dalam hati ia tahu, ini bukan sekadar kendaraan, ini adalah binatang yang haus kecepatan. Pitboard terangkat, memberi aba-aba keluar. Veda memutar gas pelan. Motor meluncur meninggalkan garasi dengan raungan yang membuat kepala semua orang menoleh. Begitu roda menyentuh lintasan lurus Misano, ia membuka gas sedikit lebih lebar, dan tubuhnya langsung terdorong oleh tenaga brutal yang hampir membuatnya terlempar ke belakang. Tikungan pertama datang lebih cepat dari yang ia bayangkan. Rem ditarik, ban depan berdecit, dan motor bergetar ganas seperti menolak dikendalikan. Veda hampir kehilangan kendali, jantungnya naik ke tenggorokan, namun refleks alamiah mengambil alih. Tubuhnya condong, lutut menyapu aspal, dan entah bagaimana motor itu patuh. Saat keluar dari tikungan, napasnya memburu, ia masih hidup,
ia masih di atas motor, dan monster itu kini mulai mengenal pengendara barunya. Di pitwall, Santi memperhatikan dengan tatapan tajam. Senyum samar muncul di wajahnya. Ya, gumamnya pelan, hampir tak terdengar di antara raungan mesin. Bocah ini memang berbeda. Dan di atas lintasan, Veda menyalakan api pertama yang akan menguji apakah dirinya pantas masuk ke dunia para legenda. Veda masuk kembali ke pit setelah beberapa lap pertama. Tangannya masih bergetar ketika ia melepas sarung tangan, napasnya memburu di balik helm yang baru saja ia angkat. Keringat menetes deras, meski udara pagi Misano tidak terlalu panas. Astaga, gumamnya lirih, suaranya nyaris tak terdengar, ini mesin, bukan main. Ia hampir tak percaya bahwa dirinya berhasil bertahan di atas motor yang terasa seperti meledak di setiap putaran mesin. Para mekanik segera berkerumun di sekitar motor, mencatat data, memeriksa ban, dan mengunduh telemetri dari komputer onboard. Suasana garasi mendadak berubah dari tegang menjadi hampir tak percaya. Angka-angka di layar menari, kecepatan puncak, sudut miring ekstrim, akselerasi brutal yang seakan melampaui ekspektasi. Beberapa teknisi saling bertatapan, mulut mereka ternganga tanpa kata. Santi, dengan tangan terlipat, berjalan mendekati layar. Matanya menyipit, meneliti setiap grafik yang muncul. Lihat ini, katanya dingin, menunjuk data kecepatan masuk tikungan. Dia membawa motor ini 5 km lebih cepat daripada batas simulasi. Itu bukan keberuntungan. Itu insting. Suaranya membuat ruangan hening, semua mata kini tertuju pada Veda. Veda hanya duduk di kursi padok, menunduk, mencoba mengatur napasnya. Ia mendengar setiap kata, tapi hatinya masih bergulat dengan pengalaman barusan. Baginya, motor itu adalah monster yang bisa melahapnya kapan saja, namun entah bagaimana ia berhasil menari bersama binatang buas itu. Dalam batinnya, ia merasa campuran rasa takut dan bangga yang sulit dijelaskan. Seorang mekanik muda mendekat dengan wajah takjub. Kau sadar, kan? Lap ketigamu hampir menyamai catatan waktu pembalap resmi di sini, dan itu dengan mesin yang belum sepenuhnya stabil. Veda menatap mekanik itu dengan mata melebar, seolah tak percaya pada telinganya. Ia hanya bisa menjawab dengan senyum tipis, meski hatinya bergemuruh, apakah benar ia baru saja melakukan hal mustahil. Santi kemudian menepuk bahu Veda dengan tangan berat namun hangat. Kau tahu apa artinya ini, bocah? Tanyanya pelan. Veda menoleh, bingung. Artinya kau bukan hanya sanggup menunggangi monster ini. Kau bisa membuatnya tunduk. Kalimat itu menyalakan api baru di dada Veda, meski juga menambah beban besar di pundaknya. Dan di luar garasi, berita sudah mulai menyebar. Beberapa jurnalis yang diam-diam mencium kabar uji coba itu berbisik-bisik, menyebut nama seorang bocah Indonesia yang membuat data prototipe Honda meledak di Misano. Dunia luar belum tahu detailnya, tapi satu hal pasti, sesuatu yang besar baru saja dimulai, dan Veda ada di pusatnya. Sesi berikutnya dimulai dengan suasana penuh antisipasi. Setelah melihat data mengejutkan dari lap pertama, semua orang di garasi menahan napas menunggu apakah Veda bisa mengulanginya. Motor prototipe sudah dipasangi ban baru, kali ini dengan kompon yang lebih lunak untuk menguji grip. Santi berdiri di depan pitwall, matanya tajam mengikuti setiap pergerakan Veda saat motor kembali meluncur keluar. Lap pertama berjalan mulus, tapi masalah mulai muncul di lap kedua. Veda merasakan ban belakang cepat kehilangan daya cengkeram, seolah-olah mesin terlalu beringas untuk ditahan karet tipis itu. Setiap kali keluar tikungan, roda belakang berputar liar, membuat tubuhnya berguncang hebat. Sial, ban ini tak sanggup, geramnya dalam helm, namun ia tak mengendurkan gas. Di tikungan cepat, motor hampir melemparnya ke udara. Veda refleks menekan lututnya ke tanah, menahan tubuh agar tetap seimbang. Debu aspal berterbangan, penonton yang duduk di tribun terperanjat meski mereka hanya menyaksikan sesi uji coba. Dari pitwall, Santi menahan napas, adegan itu persis seperti momen-momen gila yang biasa ia lihat dari Marc Marquez.
Telemetri kembali menjerit di layar komputer. Grafik ban belakang menunjukkan degradasi drastis, jauh lebih cepat dari prediksi. Seorang mekanik panik, menunjuk layar sambil berteriak, kalau dia terus begitu, bannya bisa habis dalam 3 lap lagi. Namun Santi tetap diam, hanya matanya yang semakin tajam, seolah ingin melihat sampai di mana nyali bocah itu akan bertahan. Di lintasan, Veda merasakan tubuhnya hampir tak punya jeda. Ia harus mengontrol gas sehalus mungkin, menjaga agar ban tak sepenuhnya kehilangan cengkeram, tapi tetap mempertahankan kecepatan. Setiap tikungan adalah pertarungan antara logika dan insting, antara memilih aman atau memaksa diri menembus batas. Dan Veda memilih yang kedua. Akhirnya, setelah 5 lap brutal, ia masuk kembali ke pit. Ban belakangnya tampak terkoyak, permukaan karet hancur seperti habis digigit binatang buas. Ia turun dari motor dengan langkah gontai, tubuhnya nyaris tak sanggup berdiri tegak. Mesin ini melahap ban seperti monster, ucapnya sambil terengah. Suaranya membuat semua orang di garasi terdiam. Santi maju, menatap langsung ke mata Veda. Itulah masalahnya, katanya dingin namun tegas. Mesin ini punya tenaga yang tak bisa dipaksakan. Kau harus belajar menari di atas batas grip, atau motor ini akan membunuhmu. Veda menunduk, tangannya mengepal. Ia tahu tantangan sebenarnya baru saja dimulai, ini bukan hanya soal keberanian, tapi juga kecerdikan untuk menjinakkan monster yang lapar di bawahnya. Suasana di dalam garasi terasa berat. Para mekanik masih sibuk mencatat data ban yang hancur, sementara Veda duduk terdiam di kursi padok, membuka sarung tangannya dengan tangan gemetar. Peluh membasahi wajahnya, bukan hanya karena panasnya Misano, tapi juga tekanan dari mesin prototipe yang nyaris tak bisa dijinakkan. Semua menunggu kata-kata Santi, sang otak di balik racikan monster itu. Santi melangkah perlahan mendekati Veda. Tatapan matanya menusuk, seolah ingin menembus isi kepala anak muda itu. Kau tahu masalahnya bukan pada mesin, katanya lirih namun jelas terdengar. Veda mendongak, menatap balik. Ban itu hanya korban. Yang salah adalah cara kau memperlakukan tenaga ini. Kata-kata itu menghantam Veda lebih keras daripada gejolak motor di lintasan. Veda ingin membela diri, mengatakan bahwa ia sudah menahan gas sebaik mungkin. Tapi Santi mengangkat tangannya, menghentikan kalimat itu sebelum keluar. Aku sudah melihat ini ribuan kali dengan Mark. Dia tak pernah melawan motornya. Dia menari bersamanya. Kau, Veda, terlalu kaku, terlalu ingin menguasai. Padahal, motor ini bukan untuk dikuasai, motor ini harus kau ajak bicara. Keheningan menyeruak. Veda menunduk, merasa diremukkan oleh kenyataan. Namun Santi tidak berhenti di sana. Ia meraih selembar kertas, menggambar jalur lintasan Misano dengan garis cepat. Lihat, di tikungan 11 dan 13, kau terlalu agresif membuka gas. Kau pikir kau bisa memaksa ban menempel ke aspal, tapi nyatanya kau hanya membakar karet itu. Mulai sekarang, kau harus belajar melepaskan sedikit, lalu biarkan tenaga mesin bekerja untukmu, bukan melawanmu. Salah satu mekanik menyela, tapi kalau dia melepaskan gas, bukankah dia akan kehilangan waktu? Santi tersenyum tipis, senyum yang penuh misteri. Tidak, justru disitulah rahasianya. Kau hanya butuh sepersekian detik kesabaran untuk mendapatkan kecepatan lebih di ujung trek. Itulah seni yang membuat Mark bertahan di atas motor ketika semua orang pikir ia akan jatuh. Veda mendengarkan dengan hati berdegup kencang. Di dalam dirinya berkecamuk perasaan, malu karena ditegur, kagum pada kedalaman ilmu yang ia dengar, sekaligus lapar untuk mencoba lagi. Ia menatap jalur yang digambar Santi, membayangkan dirinya menari di atas aspal, bukan sebagai penguasa, tapi sebagai rekan mesin yang buas itu. Dalam hati kecilnya, ia berjanji, aku akan membuktikan kalau aku bisa. Santi menepuk bahunya, keras tapi penuh makna. Besok kita pasang ban baru. Kau akan coba lagi dengan caraku. Ingat, Veda, jangan melawan monster ini. Dengarkan nadinya. Kalau kau bisa melakukan itu,
kau akan jadi pembalap yang tak pernah dilihat dunia sebelumnya." Kata-kata itu menyalakan api baru di dada Veda. Malam itu, Misano bukan lagi sekadar sirkuit, ia berubah menjadi panggung sakral, tempat seorang murid belajar langsung dari maestro rahasia MotoGP. Malam turun perlahan di atas sirkuit Misano. Lampu padok mulai dipadamkan satu persatu, meninggalkan bayangan panjang di sepanjang garasi. Veda duduk sendirian di pit wall, helmnya ia letakkan di samping, tatapannya kosong ke arah lintasan yang kini sepi. Debu aspal masih tercium samar, seolah menyimpan gema dari pertarungan brutal siang tadi. Ia memejamkan mata, dan kembali merasakan hentakan motor prototipe itu, tenaga liar yang nyaris melemparkannya keluar dari sirkuit. Nafasnya berat, dadanya sesak. Kata-kata Santi terus terngiang, "Jangan melawan, dengarkan nadinya." Ia merasa sedang berbicara dengan sesuatu yang bukan sekadar mesin, melainkan makhluk hidup yang keras kepala dan buas. Di kejauhan, suara ombak Adriatik terdengar samar, bercampur dengan hembusan angin malam. Veda membuka buku catatan kecil yang selalu ia bawa, lalu mulai menulis garis demi garis, titik pengereman, sudut kemiringan, waktu bukaan gas. Namun di sela-sela catatan teknis, ia menuliskan kalimat lain, "Aku harus menari dengannya." Tangannya bergetar, seperti sedang menulis sebuah janji hidup mati. Teleponnya bergetar, sebuah pesan masuk dari keluarganya di rumah. "Jangan lupa makan, jaga dirimu." Veda menatap layar itu lama sekali, hatinya mendadak hangat. Ia sadar, semua perjuangan ini bukan hanya untuk dirinya, bukan hanya untuk memuaskan ambisi. Ada wajah-wajah di rumah yang percaya padanya, yang menunggu ia pulang dengan selamat. Namun di balik kelembutan itu, ada bayangan lain. Bayangan para legenda MotoGP yang pernah jatuh dan hancur di lintasan. Veda membayangkan Marc Marquez, Jorge Lorenzo, bahkan Casey Stoner, semua yang pernah menantang batas dan nyaris membayar dengan karir, bahkan hidup. Apakah aku siap menghadapi risiko yang sama? Pikirnya, jantungnya berdetak lebih kencang. Langkah kaki terdengar mendekat. Santi muncul dari balik kegelapan garasi, membawa secangkir kopi. Ia menaruhnya di samping Veda tanpa berkata-kata, lalu duduk di sebelahnya. Mereka hanya menatap lintasan kosong di depan, dua generasi terpisah usia tapi terikat oleh satu obsesi yang sama, menjinakkan monster bernama prototipe. Akhirnya Santi membuka suara. "Tidurlah, besok kau akan berhadapan dengan versi dirimu yang baru. Kalau kau masih jadi Veda yang tadi siang, kau akan kalah. Tapi kalau kau bisa jadi Veda yang mengerti tarian mesin, maka sejarah akan mencatat namamu." Veda menatap lurus ke lintasan, dan untuk pertama kalinya malam itu, bibirnya mengukir senyum tipis. Dalam hati ia berbisik, "Besok, aku akan mulai menari." Fajar perlahan menyinari Misano, embun masih menempel di pagar besi sirkuit. Garasi Honda terlihat sudah sibuk sejak subuh, suara perkakas dan obrolan teknis mengisi udara. Veda berjalan masuk dengan wajah serius, matanya masih menyimpan sisa keheningan malam sebelumnya. Ia merasa bukan lagi anak muda yang gelisah, melainkan seorang prajurit yang siap diuji. Santi menyapanya dengan anggukan singkat, lalu menunjuk papan setup motor. Ban baru sudah dipasang, suspensi disesuaikan, dan mapping mesin sedikit dilunakkan. "Ingat apa yang kubilang tadi malam," kata Santi dengan suara rendah namun tegas. "Kau bukan penguasa di atas motor ini. Kau penari. Dengarkan setiap bisikannya." Veda mengangguk, tanpa ragu, lalu menarik resleting baju balapnya. Saat mesin dinyalakan, garasi bergetar oleh raungan khas prototipe Honda itu, kasar, liar, seakan menantang pembalap yang berani menungganginya. Veda menaiki motor dengan gerakan mantap, jari-jarinya menggenggam setang lebih rileks dibanding kemarin. Ia menatap pit lane yang sunyi, lalu melesat keluar, membuka babak baru dari perjalanan yang menggetarkan. Lap pertama ia jalani dengan penuh kesabaran. Di tikungan cepat, ia tidak memaksa ban menempel, melainkan membiarkan motor sedikit bergeser. Roda belakang sempat melintir,
namun kali ini tubuhnya lentur mengikuti gerakan. Seolah-olah Veda benar-benar menari dengan mesin, mengikuti irama yang liar tapi indah. Dari pitwall, Santi hanya tersenyum tipis, ia tahu muridnya sedang menemukan bahasa baru. Lap kedua lebih berani. Veda menahan gas sepersekian detik lebih lama sebelum keluar tikungan, lalu membiarkannya membuka dengan halus. Hasilnya mengejutkan, ban tidak cepat habis, motor justru melesat lebih stabil. Telemetri menunjukkan perbedaan signifikan, grafik degradasi ban jauh lebih bersih. Mekanik yang kemarin panik kini saling pandang dengan mata berbinar. Di lap keempat, Veda melakukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Di tikungan 13, tempat kemarin ia nyaris terlempar, kali ini ia menekuk motor begitu dalam hingga lutut dan sikunya hampir bersamaan menyentuh aspal. Motor bergeser liar, namun ia tetap tenang, wajahnya bahkan memancarkan keyakinan. "Inilah tarian yang kau maksud, Santi," gumamnya dalam helm. Ketika ia kembali ke pit, suasana garasi pecah oleh tepuk tangan. Ban masih dalam kondisi wajar, waktu lapnya lebih cepat 3/10 detik dari kemarin. Veda turun dari motor, membuka helm, dan menatap Santi. Tidak ada kata-kata, hanya senyum singkat yang penuh arti. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar siap menghadapi monster itu. Dan di balik senyum dinginnya, Santi tahu tarian ini baru saja dimulai. Sesi kedua dimulai dengan suasana yang jauh lebih menegangkan. Garasi Honda kini dipenuhi orang, bukan hanya mekanik, tapi juga beberapa petinggi tim yang diam-diam datang setelah mendengar kabar uji coba Veda. Semua mata tertuju pada anak muda itu, yang duduk tenang di kursi padok, seolah tahu hari ini ia akan didorong melampaui batas yang belum pernah disentuh. Santi mendekat, memberikan briefing singkat. "Kali ini, kita pakai mapping penuh. Tidak ada batasan elektronik. Kau akan merasakan monster ini dalam bentuk paling murni." Kata-kata itu membuat ruangan terasa semakin sunyi. Veda menatap Santi, lalu mengangguk mantap. Ia tahu, inilah momen yang akan menentukan apakah ia hanya pembalap muda berbakat atau calon legenda. Motor kembali meraung di pit lane, suara mesinnya lebih garang dari sebelumnya. Saat Veda menarik gas penuh di trek lurus, semua orang menahan napas. Kecepatan melesat hingga menembus angka yang membuat layar telemetri bergetar. Ban belakang berputar ganas, namun kali ini tubuh Veda menari bersamanya, tidak melawan, tidak ragu. Ia menyatu dengan mesin itu. Di tikungan cepat, ia semakin berani. Satu demi satu belokan ia lalui dengan sudut kemiringan yang mustahil. Siku, lutut, bahkan hampir seluruh tubuhnya seperti mengikis aspal. Kamera internal menunjukkan wajahnya fokus, tapi dengan senyum tipis, senyum seorang pembalap yang menemukan kebebasan di ambang maut. Telemetri mencatat sesuatu yang membuat para teknisi terperanjat. Veda berhasil mencatat waktu hanya 0,7 detik lebih lambat dari rekor resmi MotoGP di Misano. Itu bukan angka biasa, itu adalah sinyal bahwa anak berusia belasan tahun ini mampu menjinakkan prototipe buas setara dengan para juara dunia. Ruangan garasi mendadak riuh oleh desahan kagum. Namun kebesaran selalu datang dengan risiko. Di lap ke-6, motor bergeser terlalu liar di tikungan 8. Ban hampir kehilangan grip total. Penonton yang hadir nyaris berteriak ketika motor itu tampak akan melempar Veda. Tapi dengan refleks luar biasa, ia menahan dengan siku dan lutut, lalu mengembalikan motor ke jalurnya. Asap tipis mengepul dari ban, menandakan betapa tipis jarak antara gemilang dan kehancuran. Saat ia masuk pit, suasana garasi pecah. Beberapa mekanik berteriak histeris, ada yang menepuk pundaknya, ada pula yang tak bisa berkata-kata. Veda melepas helmnya, wajahnya berkeringat namun matanya berkilat. Santi berdiri diam, menatapnya lama, lalu berkata lirih tapi jelas, "Hari ini, kau baru saja membuka pintu ke dunia yang bahkan Mark dulu harus berdarah-darah untuk memasukinya." Garasi Honda yang biasanya tenang kini seperti ruang rapat darurat. Petinggi tim, jurnalis yang berhasil menyelinap, dan bahkan beberapa rival dari padok lain mulai berbisik-bisik.
Nama Marc Marquez tiba-tiba kembali mengisi udara. Gaya tubuhnya, caranya menahan motor dengan siku, itu persis Marc, ucap seorang teknisi senior sambil menatap layar replay. Bayangan legenda itu seakan hidup kembali dalam sosok seorang bocah bernama Veda. Veda yang baru saja meneguk air mineral, mendengar gumaman itu. Dadanya sesak. Ia tentu mengidolakan Marc sejak kecil, tapi kini, dipaksa dibandingkan langsung dengannya terasa seperti beban raksasa. Ia bertanya dalam hati, apakah aku hanya bayangan Marc? Atau aku bisa menciptakan jalanku sendiri? Pertanyaan itu membakar pikirannya lebih panas daripada mesin prototipe yang ia tunggangi. Santi, yang menyadari kegelisahan muridnya, mendekat. Dengan suara tenang, ia berkata, mereka akan terus membandingkanmu dengan Marc. Itu harga dari menari di batas maut. Tapi dengar baik-baik, Veda, bahkan Marc tidak ingin ada Marc kedua. Dia ingin ada seseorang yang melampaui dia. Kata-kata itu seperti tamparan keras sekaligus cahaya baru di tengah kebimbangan. Di layar telemetri, grafik-grafik ditunjukkan ke petinggi Honda. Mereka tercengang, degradasi ban yang stabil, kontrol mesin di luar dugaan, serta lap time yang nyaris setara MotoGP. Salah seorang manajer tim berbisik lirih, anak ini bisa jadi taruhan kita untuk masa depan. Namun Santi hanya menggeleng tipis, wajahnya serius. Jangan buru-buru, dia masih harus berdamai dengan dirinya sendiri. Di padok lain, kabar sudah menyebar. Rival-rival muda mulai resah, mendengar rumor ada bocah yang mampu menjinakkan mesin buas racikan Honda. Nama Veda mulai dibicarakan, bukan hanya sebagai talenta, tapi sebagai ancaman. Sementara itu, Marc Marquez sendiri, dari kediamannya di Madrid, menerima pesan singkat berisi cuplikan video uji coba Veda. Ia hanya tersenyum samar, matanya berkilat tajam. Sore itu, ketika Veda duduk sendirian di tepi lintasan, bayangan Marc seolah hadir di sampingnya. Bukan sosok fisik, melainkan tekanan sejarah, catatan rekor, dan luka-luka yang ditinggalkan di atas aspal. Veda menatap matahari yang perlahan tenggelam, lalu berbisik lirih pada dirinya sendiri, aku tak mau jadi bayangan siapapun. Aku akan jadi diriku sendiri. Namun jauh di lubuk hatinya, ia sadar, untuk bisa menjadi dirinya sendiri, ia harus melampaui bayangan Marc. Dan itu berarti, tarian dengan monster prototipe ini baru separuh jalan, yang tersisa adalah ujian yang bisa menobatkannya sebagai legenda baru, atau menguburnya sebagai korban berikutnya dari ambisi Honda. Hari terakhir uji coba tiba, dan Misano kembali diselimuti ketegangan yang tak kasat mata. Langit berawan tipis, angin berhembus pelan, seolah alam pun menahan napas menunggu apa yang akan terjadi. Veda berdiri di depan motornya, menatap mesin prototipe yang kini sudah disiapkan dengan konfigurasi penuh, tidak ada kompromi, tidak ada penahan elektronik. Ini adalah wujud asli monster yang bahkan para pembalap MotoGP enggan menaklukkan tanpa persiapan matang. Santi menghampirinya, menatap lurus ke matanya. Ini kesempatanmu terakhir di Misano. Bukan soal waktu, bukan soal catatan lap. Ini tentang apakah kau benar-benar bisa hidup bersama motor ini. Kalau kau gagal hari ini, jangan harap kau akan mendapat kesempatan kedua. Suara Santi tegas, dingin, tapi Veda bisa merasakan kasih sayang tersembunyi di baliknya. Mesin meraung, lebih buas dari sebelumnya. Getarannya bahkan membuat beberapa mekanik mundur setapak, merasakan aura murni kekuatan yang dilepaskan. Veda menarik napas dalam-dalam, menunduk sejenak, lalu menggebrak gas dan melesat ke lintasan. Ban langsung melengking saat menempel ke aspal, meninggalkan jejak hitam pekat di garis start. Lap pertama berjalan penuh ketegangan. Motor liar, lebih sulit dikendalikan dari apapun yang pernah ia tunggangi. Tapi kali ini Veda tidak melawan, ia menari. Tubuhnya lentur mengikuti setiap hentakan, tangannya halus menjaga irama gas. Di tikungan cepat, ia biarkan roda belakang melintir liar, lalu ia tangkap kembali dengan gerakan tubuh yang nyaris mustahil. Dari pit wall, Santi menggenggam tangannya erat, wajahnya menegang.
Lap kedua dan ketiga membuat semua orang terdiam. Telemetri menunjukkan kecepatan yang menyentuh angka rekor. Veda tidak hanya mendekati batas, ia mulai menembusnya. Motor itu seolah menjadi perpanjangan tubuhnya, setiap getaran seperti alunan musik, setiap tikungan seperti langkah tarian. Ia tidak lagi sekadar mengendarai, ia sedang berdansa dengan maut. Namun di lap keempat, drama sesungguhnya terjadi. Di tikungan terakhir, motor kehilangan grip total, ban belakang menghantam aspal dengan keras. Penonton di tribun berteriak, yakin Veda akan terhempas. Tapi dalam sepersekian detik, ia melempar tubuhnya ke arah berlawanan, menahan motor dengan siku, menegakkan kembali, dan melesat lurus ke garis finish. Seluruh garasi meledak dalam sorakan, sementara telemetri memunculkan angka yang tak masuk akal, hanya 0,2 detik lebih lambat dari rekor resmi MotoGP. Saat ia kembali ke pit, suasana berubah menjadi histeris. Mekanik memeluk satu sama lain, beberapa menitikkan air mata. Veda turun dari motor, membuka helmnya, dan wajahnya memancarkan kelelahan bercampur ekstasi. Santi mendekatinya perlahan, lalu berbisik di telinganya, "Kau baru saja membuktikan dirimu. Kau bukan bayangan Mark, kau adalah Veda." Sorak-sorai di garasi Honda masih bergema ketika berita uji coba itu menyebar bagai api liar ke seluruh padok. Media sosial meledak, cuplikan video Veda menahan motor dengan siku di tikungan terakhir Misano menjadi viral dalam hitungan menit. Tagar-tagar Veda Tenex muncul di mana-mana, sementara jurnalis menulis tajuk, "Honda temukan pewaris tahta Marc Marquez." Di ruang konferensi kecil, para petinggi Honda duduk melingkar, wajah mereka serius tapi mata mereka menyala penuh ambisi. "Anak ini bukan hanya talenta," ucap salah satu manajer, "dia simbol kebangkitan kita." Semua sepakat, Veda bukan lagi sekadar pembalap muda uji coba. Ia adalah kartu truf masa depan, pewaris yang akan membawa bendera Honda kembali berkibar di puncak dunia. Namun di balik euforia itu, Veda duduk terdiam di sudut garasi. Peluh masih menetes di dahinya, tubuhnya lelah nyaris tak bisa berdiri. Ia mendengar semua bisikan tentang dirinya, tentang pewaris, tentang masa depan. Tapi di dalam hatinya, ia tahu perjalanan ini baru dimulai. Ia belum juara dunia, belum melawan para legenda di balapan sesungguhnya. Ia hanya membuktikan satu hal, ia bisa menari dengan monster yang hampir tak bisa dijinakkan. Santi menghampirinya, kali ini tanpa papan setup atau grafik telemetri. Ia hanya berdiri di depan Veda, menatap dengan mata yang penuh kebanggaan. "Hari ini, kau menulis namamu sendiri," katanya pelan. "Bukan sebagai bayangan Mark, bukan sebagai anak ajaib, tapi sebagai Veda, pembalap yang berani menari dengan maut dan menang." Kata-kata itu menusuk hati Veda lebih dalam daripada semua tepuk tangan di luar. Sementara itu, jauh di Madrid, Marc Marquez menonton ulang video Veda. Ekspresinya sulit ditebak, antara kagum, terkejut, dan tersenyum tipis. Ia menutup layar, lalu bergumam lirih, "Kalau begitu, aku ingin melihat sendiri tarianmu, bocah." Dunia MotoGP tanpa sadar sedang dipersiapkan untuk duel yang kelak akan menjadi legenda, sang maestro melawan pewarisnya. Malam itu, ketika Misano kembali sunyi, Veda berjalan seorang diri ke pit lane. Ia menatap lintasan gelap di depannya, mendengar kembali gema ban yang meraung di aspal. Dalam keheningan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri, "Aku tidak akan berhenti sampai dunia tahu siapa Veda sebenarnya." Janji itu terasa seperti kontrak tak tertulis antara dirinya, lintasan, dan monster yang kini menjadi bagian dari jiwanya. Dengan berakhirnya uji coba itu, lahirlah sebuah bab baru dalam sejarah balap. Dunia tak lagi hanya berbicara tentang Marc Marquez. Kini, nama Veda mulai menggema, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai pewaris yang berpotensi melampaui sang legenda. Dan di Misano, tempat tarian maut itu dimulai, kisah seorang bocah dan mesinnya pun resmi tercatat sebagai awal era baru MotoGP.